Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charlie Nabila Putri dengan NIM 06021382530067. Di sini saya akan membuat video mengenai tugas ujian akhir semester mata kuliah menyimak apresiatif dan kritis. Dosen pengampu Ibu Astrid Yulinda Putri SSMA dan Ibu Hani Atus Soliha MPD. Selamat pagi anak-anak ibu yang ganteng dan cantik. Gimana? Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran yang serius dan mulai berpikir keras, Ibu mau mengajak kalian sebentar untuk healing dan memasuki dunia yang sedikit berbeda. Dunia yang penuh imajinasi dan petualangan. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan dongeng. Dongeng adalah salah satu bentuk cerita rakyat. Dongeng itu bukan hanya cerita fiksi, tetapi di dalamnya ada pelajaran hidup. Gimana caranya jadi orang yang lebih baik, jadi orang yang jujur, jadi orang yang pantang menyerah. Nah, kita akan melatih kemampuan menyimak melalui sebuah dongeng. Saat kalian mendengarkan cerita ini, jangan cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri ya. Coba kalian bayangkan tokoh-tokohnya, alur ceritanya, dan menangkap pesan yang kalian ingin sampaikan. Ingat, menyimak bukan hanya mendengarkan, tetapi memahami, merasakan, dan menafsirkan. Baiklah, siapkan pikiran dan imajinasi kalian. Mari kita mulai perjalanan ke dalam cerita. Mari selamat menyimak. Dongeng yang berjudul Asal-usul Nama Lampung. Suatu hari di tanah tanpa nuli di Sumatera Utara, sebuah gunung berapi meletus dengan dahsyat. Seluruh warga berlarian menyelamatkan diri dari letusan gunung berapi tersebut. Warga berlarian menuju pantai untuk menyelamatkan diri. Ada 4 saudara laki-laki yang berhasil selamat dari letusan gunung tersebut, yaitu Ompung Silamponga, kakak tertua, Ompung Silitonga, Ompung Silatoa, dan Ompung Sintalaga. Mereka menyelamatkan diri dengan menggunakan rakit di lautan. Selama berhari-hari mereka di lautan dan mereka terombang-ambing di lautan. Makanan yang mereka bawa itu sangat sedikit karena mereka tergesa-gesa. Dan ketika di tengah perjalanan, 4 saudara itu melihat sebuah pulau kecil. Saudara-saudara Ompung Silamponga memutuskan untuk tinggal di pulau kecil tersebut. Mereka sudah sangat kelelahan dan kehabisan bahan makanan.
Namun, sang kakak yaitu Ompong Silamponga membantah. Ia mengatakan, sebaiknya kita lanjutkan saja perjalanan kita ini. Itu hanya pulau kecil. Setelah ia berbicara kepada saudara-saudaranya, Ompong Silamponga jatuh sakit dan pingsan. Ketika Ompong Silamponga pingsan, ketiga saudaranya itu saling berbicara dan berbisik. Dan setelah berbicara dan berbisik, tiba-tiba ada sebuah rakit yang hanyut menghampiri di dekat mereka. Ketiga saudara tersebut saling melihat dan membicarakan untuk memutuskan memindahkan Ompong Silamponga ke rakit kosong tersebut. Ompong Silamponga hanyut di lautan bersama rakit tersebut selama berhari-hari. Setelah terombang-ambing, akhirnya Ompong Silamponga terdampar di sebuah pulau dan ia pun terbangun dari pingsannya. Setelah terombang-ambing, ia bangun dari pingsannya. Ompong Silamponga menjelajahi pulau tersebut. Ketika menjelajahi pulau tersebut, Ompong Silamponga melihat pepohonan dengan buah yang lebat. Ia senang dan bahagia. Ompong Silamponga tersebut merasa nyaman di pulau tersebut dan membuat sebuah gubuk untuk ditinggalinya. Ompong Silamponga merasa jenuh setiap hari hanya berdiam diri di gubuknya. Setelah ia merasa jenuh dan berdiam diri di gubuknya, Ompong Silamponga memutuskan untuk mendaki bukit. Setelah mendaki bukit, ia sampai di atas bukit. Ompong Silamponga melihat pemandangan yang sangat indah dan luas. Saking gembiranya, Ompong Silamponga berteriak dengan kencang, "Lapung, lapung, lapung." Lapung yang artinya dalam bahasa Tapanuli memiliki arti yang luas. Dari puncak bukit itu, Ompong Silamponga semakin gembira ketika melihat asap yang mengepul. Ia mengatakan, sepertinya itu sebuah kampung. Berarti aku tidak sendirian di sini." Dan benar, ternyata itu sebuah kampung. Dan Ompong Silamponga menetap di sebuah kampung tersebut. Warga kampung yang baik itu membantu Ompong Silamponga membangun rumah. Lama-kelamaan, kampung tersebut dikenal dengan nama Lapung. Dan nama Lampung ini kemudian hari menjadi Lampung. Dan ada juga yang mengatakan bahwa nama Lampung berasal dari Silamponga. Penyebutan Silamponga ini juga lama-lama menjadi Lampung. Sebuah perkampungan kecil itu sekarang sudah menjadi kota besar yang bernama Bandar Lampung. Demikian dongeng tentang asal-usul nama Lampung, sebuah kisah yang terjalin dari keberanian, kebersamaan, dan persatuan suku-suku yang mendiami dataran yang indah. Cerita ini dapat mengajarkan kita bahwa nama sebuah tempat bukan hanya sekedar label,
tetapi sebuah warisan untuk membawa semangat dari para leluhur untuk mengingat akan perjuangan dan janji kita untuk menjaga tanah air. Semoga cerita ini tidak hanya kalian dengarkan sebagai narasi sejarah, tetapi juga sebagai cerminan identitas kita dan pengingat kita akan kekayaan budaya yang kita miliki. Saat kita memahami asal-usul, kita juga belajar menghargai dan melestarikan keberagaman yang menjadi ciri khas tanah sang bumi Ruwajurai. Terima kasih anak-anak, kalian sudah menyimak dengan baik. Setelah ini, Ibu akan melanjutkan dengan menjawab pertanyaan untuk melihat seberapa jauh kalian menangkap alur tokoh dari cerita tentang asal-usul nama Lampung yang baru saja kita dengarkan. Soal pilihan ganda yang berjudul Asal-usul nama Lampung. Soal pertama, yaitu siapakah nama kakak tertua dari keempat saudara yang berhasil selamat dari bencana tersebut? A. Ompung Silatoa. B. Ompung Silitonga. C. Ompung Silamponga. D. Ompung Sintalaga. Soal yang kedua, bencana alam apa yang menyebabkan 4 saudara laki-laki itu melarikan diri dari Tapanuli? A. Letusan gunung berapi. B. Tsunami besar. C. Gempa bumi. D. Banjir bandang. Soal ketiga, apa arti kata Lampung dalam bahasa Tapanuli yang diucapkan oleh Ompung Silamponga saat berada di puncak bukit? A. Jauh. B. Luas. C. Indah. D. Pulau. Soal yang keempat, mengapa ketiga adik Ompung Silamponga memutuskan untuk memindahkan ke rakit kosong yang hanyut? A. Ompung Silamponga sendiri yang meminta untuk dipindahkan ke rakit lain. B. Mereka kehabisan makanan dan harus mengurangi jumlah orang di rakit tersebut. C. Mereka ingin melanjutkan perjalanan ke pulau yang lebih besar. D. Ompung Silamponga pingsan dan mereka ingin meninggalkannya karena ia sakit. Soal kelima, apa yang membuat Ompung Silamponga gembira setelah ia terdampar dan menjelajahi pulau barunya? A. Menemukan sebuah kapal yang besar. B. Menemukan harta karun di pantai. C. Melihat pepohonan dengan buah yang lebat. D. Bertemu kembali dengan ketiga adiknya.
Dari manakah soal yang keenam? Dari manakah Ompung Silamponga berteriak lapung? A. Dari gubuknya. B. Dari puncak bukit. C. Dari atas rakitnya di lautan. D. Dari tepi pantai. Soal yang ketujuh. Setelah berteriak lapung, apa yang dilihat oleh Ompung Silamponga yang membuatnya semakin gembira? A. Seorang wanita yang sedang memetik bunga. B. Dua rakit yang sedang berlayar ke arahnya. C. Asap yang mengepul menandakan adanya kampung. D. Banyaknya hewan buruan di hutan. Soal yang ke-8. Selain teriakan lapung, teori asal-usul nama Lampung, apalagi yang disebutkan di dalam dongeng? A. Berasal dari nama Ompung Silamponga. B. Berasal dari nama bukit tempat Ompung Silamponga. C. Berasal dari rakit yang menyelamatkan Ompung Silamponga. D. Berasal dari nama pulau tempat Ompung Silamponga terdampar. Soal yang ke-9. Nama kota yang sekarang menjadi nama tempat bekas perkampungan Ompung Silamponga adalah A. Medan. B. Palembang. C. Bandung. D. Bandar Lampung. Soal yang ke-10. Mengapa Ompung Silamponga merasa jenuh saat sudah terdampar dan membangun gubuk di pulau barunya? A. Merindukan ketiga adiknya. B. Ia setiap hari berdiam diri di gubuknya. C. Ia tidak menemukan makanan di pulau itu. D. Ia harus membangun rumah sendirian tanpa bantuan. Itu tadi soal pilihan ganda dari dongeng asal-usul nama Lampung. Teruslah membuka dan hati kalian untuk setiap kearifan lokal yang terukir, karena setiap asal-usul, termasuk asal-usul nama Lampung yang agung, membawa pelajaran dan kekayaan budaya yang tak ternilai. Setelah menelusuri legenda yang kaya, kita tidak hanya menemukan serangkaian peristiwa, tetapi kita juga menyingkap jiwa dari sebuah masyarakat. Tadi, kalian telah menjawab beberapa soal untuk menguji pemahaman dalam menyerap hikmah dari para leluhur, mengenali karakter tegas para tokoh adat yang menjadi pilar peradaban, dan menelusuri bagaimana sebuah nama agung tersemat pada sebuah daerah yang indah. Semoga latihan itu membantu kalian menjadi penelusur sejarah yang semakin cermat, mampu menangkap detail geografis yang membentuk batas-batas budaya, dan menghubungkan makna mendalam di balik setiap legenda. Tetaplah menjadi pelajar yang bijaksana, yang tidak hanya mengetahui cerita turun-temurun, tetapi juga menghargai
warisan identitas dan semangat persatuan yang terbentuknya nama Lampung. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.